Kami dari kelompok 2 dan kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Industri dan Analisis Kompetitif pada Perusahaan. Saya bernama Karis Julivia dan rekan-rekan saya, Cecilia Santani, Yeni, dan juga Jimmy Lim. Pertama-tama kami akan menyampaikan topik pembahasan kami. Untuk analisis industri, topik pembahasan kami adalah untuk membahas tentang analisis industri secara terperinci sehingga semua mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan analisis industri dengan jelas. Dan untuk analisis kompetitif adalah untuk membahas tentang analisis kompetitif secara terperinci sehingga semua mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan analisis kompetitif dengan jelas. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai analisis industri. Pengertian analisis industri yang pertama adalah analisis industri pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lingkungan kompetitif mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap apa yang didapat oleh perusahaan. Yang kedua, analisis industri adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri juga membantu Anda untuk memahami posisi pasar industri. Dan yang terakhir, analisis industri membantu pengusaha atau perusahaan rintisan atau yang kerap disebut startup untuk memahami posisi bisnis yang relevan dengan bisnis kompetitif lainnya di industri. Yang kedua adalah kami ingin membahas mengenai jenis-jenis analisis industri. Jenis analisis industri terdapat 3 macam. Yang pertama adalah analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter ini menganalisis 5 kekuatan yang berdampak pada industri. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan analisis mempelajari tentang dampak terhadap bisnis. Dan yang terakhir adalah analisis PESTEL. Analisis PESTEL terdiri dari 6 faktor lingkungan makro seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Jimmy Lim. Analisis 5 kekuatan Porter. 1. Intensitas saingan industri. Bisnis yang beroperasi di industri dan pangsa pasar yang sama membuat mereka menjadi saingan industri. Beberapa faktor yang membuat persaingan menjadi ketat adalah meningkatkan biaya tetap, diferensiasi yang lebih rendah, dan biaya keluar yang tinggi. 2. Ancaman pendatang potensial. Masuknya bisnis baru dalam industri membuat lingkungan bisnis menjadi kompetitif. 3. Kekuatan tawar pemasok. Jika sebuah bisnis bergantung pada pasokan pemasok, maka mereka akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis Anda. Ini bisa berdampak langsung pada harga dan kualitas produk Anda. 4. Kekuatan tawar pembeli. Pelanggan akan menuntut diskon kualitas yang lebih baik dan harga yang ekonomis. Ini biasanya terjadi ketika ada lebih banyak pesaing di industri. 5. Ancaman produk pengganti. Produk substitusi ada 2 jenis. Fitur produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi dan fitur produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya analisis SWOT. Faktor eksternal. Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Mereka memberitahu perusahaan dampak dari kejadian potensial dan bagaimana perusahaan harus bereaksi. Sekarang tergantung pada manajemen apakah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menangani ancaman. Faktor internal. Kekuatan dan kelemahan termasuk dalam kategori faktor internal. Mereka ada dalam bisnis atau perusahaan apapun dan faktor internal terus memainkan peran mereka. Analisis PESTEL. Analisis PESTEL terdiri dari 6 faktor lingkungan makro sebagai berikut. Quality, berarti peraturan pemerintah, kebijakan perdagangan, tarif, dan lingkungan negara yang stabil secara keseluruhan. Ekonomi, meliputi pendapatan, PDB, pendapatan bersih, impor dan ekspor, perpajakan, pengangguran, tingkat pertumbuhan, tingkat bunga, dan banyak faktor lainnya. Sosial, terdiri dari fashion, tren, belanja, sikap dan perilaku, demografi, standar sehat, dan budaya. Teknologi, terdiri dari riset dan pengembangan, inovasi dan kreativitas terkini, internet, dan tren teknologi digital. Hukum, terdiri dari undang-undang ketenagakerjaan, peraturan, upah minimum, kontrak kerja, gaji, cuti, dan masalah lainnya. Lingkungan, terdiri dari isu-isu lingkungan seperti deforestasi, polusi, emisi karbon, degradasi tanah, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan analisis industri. Kelebihan analisis industri. Analisis industri membantu Anda untuk menyentuh peluang yang belum dijelajahi. Analisis industri membantu perusahaan startup untuk mengetahui posisi bisnis yang mereka yang relevan dengan pesaing relevan. Fokusnya adalah untuk menunjukkan peluang dan ancaman.
Analisis industri membantu Anda untuk mengetahui poin-poin yang dapat memberikan Anda hasil terbaik. Analisis industri membantu Anda untuk mengembangkan strategi kompetitif yang akan membela Anda dalam kompetisi. Analisis industri membantu Anda untuk mengevaluasi profitabilitas industri yang relevan. Kekurangan analisis industri. Kesalahpahaman terhadap statistik dan data yang membuat Anda membuat keputusan yang salah. Analisis industri adalah pendekatan sepihak dan tidak menjamin kesuksesan. Jika inflasi menurunkan penjualan dan aliran pendapatan perusahaan, itu akan berdampak buruk pada laporan. 3. Faktor musim biasanya memiliki dampak baik dan buruk pada bisnis jika penerjemah tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini. Itu akan berdampak pada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif mengidentifikasikan pesaing dan mengevaluasi strategi mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap produk atau layanan Anda sendiri. Analisis kompetitif adalah bagian penting dari rencana pemasaran perusahaan Anda. Dengan mengevaluasi ini, Anda dapat menetapkan apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan karenanya atribut yang akan Anda mainkan untuk menarik target pasar Anda. Evaluasi pesaing Anda menetapkan mereka dalam kelompok strategi sesuai dengan seberapa langsung mereka bersaing untuk mendapatkan bagian dorong dari pelanggan. Untuk setiap pesaing atau kelompok strategi, buat daftar produk atau layanan mereka, probabilitas, pola mereka, tujuan dan asumsi pemasaran. Strategi saat ini sebelumnya struktur organisasi dan biaya kekuatannya, kelemahan dan ukuran dalam penjual dari pesaing itu. Jenis analisis kompetitif. 1. Analisis grup strategi untuk menilai posisi pemain dalam lingkungan kompetitif berdasarkan dua variabel. Perusahaan konseptual untuk merepresentasikan secara visual persepsi produk Anda relatif terhadap alternatif kompetitif. 3. Growth share method untuk mengklarifikasikan produk dalam portofolio perusahaan Anda tersangkap bersaing industri untuk menentukan produk yang layak investasi dan produk yang tidak layak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cecilia. Contoh analisis kompetitif. Untuk membuat proses analisis kompetitif menjadi lebih jelas, ambil contoh hipotesis ini. Bapak Adam memiliki toko menjual puzzle kayu di pasar terkenal. Dia memperhatikan bahwa meskipun pelanggannya berkurang, para pesaingnya tidak merugi karena mereka juga hadir secara online dan menjual produknya secara offline. Sekarang, sebelum membuat keputusan spontan, Pak Adam memutuskan untuk melakukan analisis kompetitif untuk menyusun strategi rencana terbaik agar setara dengan saingannya. Tujuan untuk menemukan perusahaan yang menjual teka-teki kayu secara online dan menganalisis semua saluran yang mereka gunakan. Mengidentifikasikan pesaing. Meskipun Bapak Adam sudah mengetahui banyak tentang pesaingnya, dia melakukan lebih banyak penelitian online untuk menemukan pesaing lain melalui web. Dia memanfaatkan query Google seperti beli puzzle kayu online untuk menemukan penjual yang menjual produk yang sama dan serupa dengannya. Mengembangkan kerangka analisis pesaing. Dia mengembangkan lembar Excel sederhana yang menyebutkan nama pesaing dan saluran yang mereka gunakan. Pengumpulan dan analisis data. Dia secara individu memeriksa kehadiran setiap pesaing secara online dan mengisi sampel analisis pesaingnya. Setelah selesai, dia menemukan saluran yang paling dicari dan mengembangkan strategi baru untuk saluran yang sama. Kelebihan dan kekurangan analisis kompetitif. Kelebihan analisis kompetitif, yaitu satu, dengan analisis kompetitif Anda akan memahami bisnis Anda dengan lebih baik. 2, mengatasi kelemahan dengan solusi yang tepat. 3, mencegah kemungkinan ancaman.
4. Memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih tepat. 5. Mengembangkan tujuan bisnis dan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Kekurangan analisis kompetitif, yaitu satu, dengan tidak memprioritaskan masalah sehingga berkemungkinan akan banyak hal yang tertunda dan terabaikan. 2. Tidak memberikan solusi atau menawarkan keputusan alternatif. 3. Meski membantu dalam menghasilkan banyak ide, tetapi tidak membantu Anda memilih mana yang terbaik. 4. Menghasilkan banyak informasi, tetapi itu tidak semuanya tepat dan berguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.